Halo, kembali lagi bersama aku Dini Tarihi, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Oke, di video kali ini aku akan membawa sedikit materi tentang strategi manajemen. Semoga kalian suka videonya ya. Selamat menikmati. Lingkungan dunia yang mengalami perubahan seperti adanya globalisasi, kontrol masyarakat, perkembangan teknologi memberikan dampak bagi perkembangan suatu negara maupun bisnis. Kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pemimpin perusahaan tidak dapat membuat kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatannya perlu adanya keselarasan antara kompetisi yang dimiliki perusahaan maupun pemerintah dengan lingkungan yang ada di luar organisasi. Pertimbangan global praktis berdampak pada keputusan strategis. Batas-batas negara diabaikan. Untuk mengetahui dan menghargai dunia dari perspektif orang lain telah menjadi masalah hidup atau mati suatu bisnis. Dengan demikian, perlu adanya kegiatan dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan antara kemampuan yang dimiliki dengan lingkungan yang ada di sekitar, sehingga perlu adanya manajemen strategi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang berapa peran manajemen strategi dalam pengembangan organisasi, kita akan menyimak dulu pengertian dari manajemen strategi itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa para ahli yang memberikan gambaran atau teori tentang manajemen strategi. Dengan demikian, dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen strategi terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau accounting, produksi, operasi, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategi dikatakan efektif apabila memberitahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, kemajuan arah pencapaian sasaran dan pelanggan, pesaing dan perencana produk kami. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategi tersebut. Berikutnya kita akan masuk pada peranan manajemen strategi. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategi justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba dapat dijabarkan pada pokok berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan berkelanjutan. Berpikir strategi. Yang berikutnya kita masuk pada manfaat dan resiko manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja atau framework untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategi. Ada juga beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi efektif. Keterlibatan para manajer dalam proses perencanaan strategi akan menimbulkan beberapa risiko yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses manajemen strategi, yaitu: 1. Waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategi mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para manajer perlu dilatih mengamankan atau memperkecil timbulnya risiko dengan cara melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien dan membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran sebagai suatu kesatuan dalam sebuah organisasi perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemen internalnya guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarahkan segenap potensi dan strategi serta taktik yang tepat untuk diaplikasikan. Baik, setelah kita mengetahui apa saja manfaat dan risiko dari manajemen strategi itu sendiri, sekarang kita akan masuk pada apa saja sih tahapan-tahapan dalam
Manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan, antara lain perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan mengembangkan visi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Isu perumusan strategi. Keputusan perumusan strategi mengikat suatu organisasi pada produk pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu. Strategi menetapkan keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategi mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi. Yang kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi ini menuntut perusahaan untuk menetapkan objektif tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya, mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategi. Yang terakhir adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dari manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Nah, semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu ada. Oke guys, itu sedikit video presentasi aku. Semoga kalian dapat pengetahuan dari presentasi ini.